Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Sekarang kita akan membahas beberapa soal untuk mempersiapkan kalian dalam menghadapi penilaian akhir semester. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, catatan, serta siapkan alat tulisnya ya. Lanjutkan nomor 6. Akar-akar penyelesaian dari x kuadrat dikurangi 2x kurangi 3 sama dengan 0 adalah, ini kita bisa gunakan memfaktorkan. Jadi kalau memfaktorkan, ini kan, nah, 0, karena di sini x kuadrat, ya, hanya itu 1, maka kita tinggal tulis aja di sininya x, di sini x. Nah, berapa angka-angka yang mendampinginya? Kita lihat ini negatif 3, C-nya negatif 3, B-nya negatif 2. Maka kita tulis negatif 3. Itu. Bilangan berapa kalau bilangan berapa kali berapa? Kalau dikalikan hasilnya negatif 3, tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Ya, ngambil negatif 3 karena C-nya negatif 3. Ngambil jumlahkan negatif 2 karena B-nya negatif 2. Maka di sini kita ambil bilangannya berapa? Yaitu 3 kali 1 ya. Yang hasilnya 3 karena di sini harus negatif. Dan di sini negatif 2 kalau dijumlahkan maka yang negatif adalah yang 3. Negatif 3 kali 1 adalah negatif 3. Negatif 3 ditambah 1 adalah negatif 2. Maka jawaban di sini X min 3. Dari mana X min 3 nih? Dari sini nih. Nah itu. Di sini adalah plus 1. Dari mana plus 1? Nah, ini. Nah, itu ya. Kalian lupa. Maka X min 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. X plus 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1. Jawabannya adalah X-nya sama dengan 3. Dan satu lagi X sama dengan min 1. Nah, ini yang D. Ya. Ya. Soal nomor 7. Diskriminan pada persamaan X kuadrat tambah 3X kurang 2 sama dengan 0 adalah, masih ingat, diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? Ini ya, 3 kuadrat dikurangi 4. A-nya 1, C-nya negatif 2. 3 kuadrat 9, min 4 kali 1 kali min 2 adalah plus 8. Jadi hasilnya 17. Jawabannya adalah yang C. Nah, selanjutnya, yang merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat tambah 5 di bawah ini adalah, nah kita ingat, ini C-nya berapa nih? C-nya adalah 5 ya. Maka grafiknya itu kalau C-nya 5 maka grafiknya akan memotong di sumbu Y sama dengan 5. Mana grafik yang Y sama dengan 5? Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini B. Kita beri tanda dulu ya. Yang B. Kemudian ini potongnya di 1, 2, 3, 4 negatif 4. Yang ini salah ya. Berarti yang betul adalah yang B. Itu. Kita cukup melihat dari ini aja ya, si C-nya ya, udah kelihatan. Jawabannya adalah B. Ya, berikutnya sekarang soal nomor 9. Perhatikan grafik fungsi kuadrat di bawah ini, di grafiknya. Maka yang ditanyakan adalah persamaan grafik fungsi tersebut adalah, kita lihat, pertama tentu kita lihat perpotongan dengan sumbu Y. Nah, di sini perpotongannya adalah ada di sini ya. Nah, ini adalah perpotongannya ya dengan sumbu Y. Berapa sih? Ada negatif 8. Maka C-nya adalah negatif 8. Mana yang C adalah negatif 8? Kita lihat. Nah,
Yang C-nya negatif 8 ada 2. Yang B dan yang D. Nah, apa bedanya antara B dan D? Yaitu di A-nya. B A-nya negatif 1, sedangkan yang D A-nya adalah 1 positif. Kita lihat grafik ini terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas artinya A-nya harus positif. Yang mana yang positif antara B dan D? Yaitu yang D. Ini A-nya adalah 1 positif. Ya. Nah, jawabannya adalah D. Berikutnya, kita lihat. Tabel berikut menunjukkan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 2x plus 8. Ini adalah tabel cara kita membuat grafik dan menggunakan tabel ya. Kita masukkan x negatif 3 sampai x sama dengan 5. Nah, koordinat titik optimum fungsi di atas adalah, kita tahu bahwa titik optimum itu bisa merupakan titik minimum, bisa juga merupakan titik maksimum. Dilihat dari gambar grafiknya. Jadi kita lihat gambar fungsinya di sini x kuadrat. A-nya adalah positif. Karena A-nya positif, A-nya kan sama dengan 1, artinya dia positif ya, lebih dari 0, maka grafiknya dia ada terbuka ke atas. Kalau A-nya itu kurang dari 0, maka dia grafiknya terbuka ke bawah. Nah, kasusnya sekarang kita yang ini ya. Nah, grafiknya yang terbuka ke atas. Artinya kalau terbuka ke atas, dia memiliki titik optimum yang minimum. Kalau minimum berarti carilah nilai Y yang paling kecil. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari nilai Y yang paling kecil. Nah, ini kita lihat nilai Y yang paling kecilnya adalah 8. Ini ada yang kurang dari 8. Oh, ya 7. Nah, ternyata 7 ya. Di sini ya. Nah, jadi nilai optimumnya adalah yang ini. 1,7. Jawabannya adalah yang C. Ya. Kita lanjut sekarang nomor 11. Di antara fungsi kuadrat berikut yang grafiknya tidak memotong sumbu X. Nah, kalau tidak memotong sumbu X, dia menggantung. Gitu ya. Atau dia tuh ke bawah. Nah, jadi belum nyampe di sumbu X. Tidak. Ya. Nah, artinya apa? Diskriminannya itu harus kurang dari 0. Ya. Kalau sama dengan 0, maka dia akan memiliki titik potongnya 1 gitu ya. Nah, ini sambil mengingat. Kalau sama dengan 0, maka si grafiknya begini. Nah, dia pas di 1 titik di sumbu X-nya itu. Atau angkanya kembar gitu ya. Akar-akarnya kembar. Nah, karena kalau yang memotong di 2 titik, nah misalnya gini yang memotong di 2 titik, artinya diskriminannya bagaimana? Artinya lebih dari 0. Tuh. Nah, jadi yang tidak memotong sumbu X adalah yang diskriminannya kurang dari 0. Yang mana yang diskriminan kurang dari 0 kita cari? B kuadrat min 4AC. Ini diskriminan ya. Coba yang A. Kita kerjakan yang A dulu. Maka B-nya berapa? B-nya adalah 2 ya. 2 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya adalah 0. Kan? Berarti hasilnya adalah 4. Bukan ya? Ini positif. Coba cari yang ini. Sekarang. D sama dengan B kuadrat. Berarti min 6 kuadrat. Min 4. A-nya 1. C-nya adalah 10. Yang B ya, kita ngerjakan yang B. Ini 36 dikurangi 40. Nah, ini hasilnya adalah negatif ya. Negatif 4. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat.
Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.